Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai fonologi bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatmayani selaku moderator dan sekaligus pemateri pertama, dan teman kelompok saya Rini Rahmadani sebagai pemateri kedua. Yang pertama, kedudukan fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi bahasa secara umum. Sejatinya, kajian fonologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Menurut Musli, kedudukan fonologi dalam cabang-cabang ilmu linguistik yaitu sebagai bidang yang berkonsentrasi dalam deskripsi dan analisis bunyi-bunyi ujar. Hasil kerja fonologi berguna, bahkan sering dimanfaatkan oleh cabang linguistik yang lain, baik linguistik teoritis maupun terapan. Yang kedua, fonetik. Fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji mengenai penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Fonetik dapat berkaitan dengan ilmu lain, interdisipliner, seperti ilmu fisika, anatomi, dan psikologi. Fonetik juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu linguistik yang menelaah mengenai bunyi bahasa tanpa kaitannya sebagai pembeda makna. Maksudnya adalah tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Misalnya, proses pengucapan vokal A, I, U, konsonan B, P, G. Jadi, fonetik terdiri dari 3. Yang pertama, fonetik artikulatoris, mempelajari mekanisme alat-alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi ujaran dan bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik dan menyelidikinya dari segi frekuensi, getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre atau kualitas atau bentuk suara. Yang ketiga, fonetik auditoris, mempelajari bagaimana penerimaan bunyi bahasa oleh telinga. Tipe atau jenis fonetik di atas yang dianggap paling berhubungan dengan linguistik atau ilmu bahasa adalah fonetik artikulatoris. Sementara itu, fonetik akustik merupakan interdisiplin antara linguistik dan fisika. Fonetik auditoris sendiri lebih banyak didalami dalam dunia medis atau kesehatan. Selanjutnya, alat ucap artikulatoris merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Juga mengkaji mengenai proses terjadinya bunyi bahasa yang dilakukan oleh organ-organ wicara tersebut dari udara yang dihasilkan oleh paru-paru sampai dengan dihasilkannya bunyi bahasa yang nyata melalui rongga mulut atau rongga hidung sehingga dapat didengar oleh orang lain. Fonetik artikulatoris atau organis inilah yang berkaitan erat dengan linguistik atau ilmu tentang bahasa. Ucap yang dibicarakan dalam proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen. Yang pertama, komponen subglotal. Komponen ini terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan, trakea. Fungsi utama komponen subglotal ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Yang kedua, komponen laring. Komponen ini merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat pita suara. Komponen laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Dan yang ketiga, komponen supraglotal. Komponen ini adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Kemudian, bunyi bahasa merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa ketika merambat di udara
berupa gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatannya ketika merambat di udara, spektrum, tekanan, getaran, amplitudo, intensitas, timbre, dan lainnya. Dalam umum, bunyi bahasa dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok bunyi. Yang pertama, vokal. Dalam ilmu fonologi, fonem vokal disebut sebagai bunyi vokoid. Menurut Musli, bunyi vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulatoris. Contohnya a, i, u, e, o. Sementara itu, parameter bunyi vokoid atau vokal yaitu tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, bentuk bibir, dan struktur. Kedua, konsonan. Fonem konsonan dalam fonologi disebut bunyi kontoid. Menurut Musli, bunyi kontoid adalah bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulatoris. Contohnya B, C, D, K, L, T, J, M, N, Q, dan R. Bunyi kontoid atau konsonan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, daerah artikulasi, cara artikulasi, jalan atau pintu keluar udara, keadaan pita suara, mekanisme arus udara, dan arah arus udara. Ketiga, diftong. Diftong adalah dua buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Perbedaan vokal dengan diftong adalah terletak pada cara hembusan nafasnya. Dan keempat, kluster. Kluster adalah deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu suku kata. Yang pertama, gugus konsonan pertama, P, B, T, K, G, S, dan D. Yang kedua, gugus konsonan kedua, L, R, dan W. Yang ketiga, gugus konsonan ketiga, S, M, N, dan K. Gugus konsonan keduanya adalah konsonan lateral, L misalnya PL pleno, BL blanco, dan begitu seterusnya hingga konsonan kedua R dan W. Jika tiga konsonan berderet, maka konsonan pertama selalu S, yang kedua T, P, dan K, dan yang ketiga adalah R atau L. Contohnya SPR, spray, SKR, skripsi atau skripsi, SKL, sklerosis. Baik, saya Rini Rahmadani akan membahas materi selanjutnya. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu fonemik, fonotaktik, dan perubahan bunyi bahasa. Langsung saja, fonemik. Fonemik merupakan cabang ilmu fonologi yang mengkaji tentang pengaruh bunyi bahasa dalam perubahan fonem tertentu yang dapat mengubah makna dari suatu kata itu sendiri. Misalnya, pada kata malam, yang akan berubah maknanya apabila fonem M diganti dengan fonem D, akan berubah menjadi kata dalam. Selanjutnya, sejarah perkembangan fonemik. Nah, sejarah perkembangan fonemik dapat dilacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu. Mengenai perkembangan fonemik dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi. Seperti yang pertama, aliran Kazan. Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de Linguistique Générale, Kuliah Linguistik Umum, Saussure mendefinisikan fonologi sebagai studi tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Nah, dari definisi tersebut tercermin bahwa bunyi bahasa yang dimaksud olehnya hanyalah unsur-unsur yang terdengar berbeda oleh telinga dan yang mampu menghasilkan satuan-satuan akustik yang tidak terbatas dalam rangkaian ujaran. Saussure mengoreksinya dan mengatakan bahwa pada sebuah kata yang penting bukanlah bunyi, melainkan perbedaan fonisnya yang mampu membedakan kata itu dengan kata yang lain. Nah, dengan konsep-konsepnya, meskipun tidak pernah mencantumkan istilah struktur maupun fungsi, Saussure dianggap telah membuka jalan terhadap studi fonologi yang kemudian diadaptasi oleh aliran Praha. Nah, selanjutnya aliran Praha.
Nah, aliran ini diajukan oleh R. Jacobson. Pada tahun 1932, Jacobson mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain, sebagai cara untuk membedakan makna kata. Jadi, konsep fonem merupakan sejumlah ciri pembeda. Selain aliran Kazan dan aliran Praha, ada pula aliran Amerika. Nah, tokoh aliran ini adalah Edward Sapir pada tahun 1925. Beliau merupakan seorang enolog dan linguis yang meneliti bahasa-bahasa Indian Amerika. Nah, pada bukunya ia menjelaskan banyak hal tentang definisi-definisi mutatif tentang fonem, istilah ciri pembeda, zona penyebaran fonem, kriteria dasar yang menentukan oposisi fonologis, dan lain-lain. Menurutnya, yang penting dalam bahasa adalah fungsinya untuk menghubungkan stimulus penutur dengan reaksi mitra tutur. Agar fungsi itu terpenuhi, pada tataran bunyi cukuplah kiranya jika setiap fonem berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya, prinsip identifikasi fonem. Untuk dapat menentukan sebuah bunyi apakah termasuk fonem atau bukan, proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Nah, jika proses pengkajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Dasar bukti identitas sebuah fonem adalah apa yang disebut fungsi pembeda makna yang terkandung dalam satuan bunyi bahasa. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebagai kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah maupun di akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada ketiga posisi, namun bisa juga hanya berada pada posisi awal atau posisi akhir saja. Fonotaktik ialah cabang fonologi yang berkenaan dengan gabungan fonem yang dibenarkan dalam sebuah bahasa. Kaidah fonotaktik merupakan kaidah-kaidah yang mengatur urutan atau hubungan antara fonem-fonem suatu bahasa. Fonotaktik mempunyai pola yang terkait dengan pola penyukuan kata dan pergeseran bunyi yang menimbulkan variasi bunyi satu fonem yang sama. Terakhir adalah perubahan bunyi bahasa. Menurut Mosley, dalam premis telah disebutkan bahwa bunyi-bunyi lingual condong berubah karena lingkungannya. Dengan demikian, perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila perubahan itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofon atau varian bunyi dari fonem yang sama. Bunyi bahasa ada 9. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Nah, yang kedua, disimilasi. Disimilasi merupakan proses dua bunyi yang sama diubah menjadi dua bunyi yang berbeda atau tidak sama. Nah, yang ketiga, modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Yang keempat, netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Nah, yang kelima, zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Nah, yang keenam, metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Nah, yang ketujuh ada anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Nah, yang ke-8, diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap yang disebut dengan difton. Nah, secara berurutan.
Dan yang terakhir ada monoftonisasi. Monoftonisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal, yaitu monoftong. Nah, jadi ada 9 jenis perubahan bunyi bahasa. Nah, itulah pembahasan materi dari kami kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.